Kenapa program masyarakat berdikari? Mungkin dari Iya. lokus dulu ya gitu. Mhm. Lokusnya kan Halo, Sampurasun lagi Unpas, ketemu lagi di Unpas Talk bersama aku Desi. Nah kali ini kita kedatangan bintang tamu yang memang dia tuh punya pengaruh nih di Fakultas Teknik. Nah dia adalah Gubernur FEMA atau Federasi Mahasiswa di Fakultas Teknik. Nah langsung aja ya tanpa berlama-lama kita panggil Kang Sakti. Halo, assalamualaikum Kang Sakti. Waalaikumsalam, halo Teh Desi. Halo, seneng banget nih bisa ngundang Kang Sakti di sini. Waduh, saya yang harusnya seneng gitu karena ya bisa datang ke Iya. podcast yang biasanya saya cuma lihat di Instagram gitu kan. Oke. Sekarang jadi bintang tamunya ya. Sekarang jadi bintang tamu, alhamdulillah. Oke, sebelum mulai ngobrol nih, Hmm. boleh kenalan dulu nih sama wargi Unpas, nama Kang Sakti dan nama lengkapnya, boleh? Oh ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, perkenalkan nama saya Sakti Ferdinand Akanda Negara. Alhamdulillah diamanahi sebagai Gubernur Federasi Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Pasundan periode 2021-2022. Saya angkatan 2012 dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Oke, tepuk keren banget ih. Berarti umur sekarang berapa, Kang? Umur mah masih muda, 21 tahun. 21 ya, Iya. tapi udah jadi gubernur. Alhamdulillah. Nah, itu tuh gubernur tuh apa sih? Kenapa namanya bisa gubernur gitu? Sebetulnya kalau ngomongin kenapa namanya gubernur gitu ya, Iya. kenapa harus beda dari yang lain? Nah, itu dia benar. Kalau kita lihat kan sebetulnya yang ada di fakultas di Universitas Pasundan ya gitu. Yang beda tuh ada dua gitu. Iya. Yang pertama itu FISIP, karena FISIP nomenklaturnya presiden mahasiswa, Iya. dan di teknik itu gubernur gitu. Oke. Nah sebetulnya kalau di teknik sendiri, kenapa nomenklaturnya itu gubernur? Sederhananya dulu gitu ya, karena kan ini tuh di tahun 96 gitu. Iya. Sebelumnya itu Senat BPM 96 itu divakumkan. Lalu 2 tahun perancangan 98 itu dipersiapkan gitu untuk pembentukan federasi mahasiswa, dan tahun 99 itu disahkan. Nah, pada saat pengesahan itu dibuat gubernur Iya. gitu nomenklaturnya, karena menganggap bahwa para pendiri ini menginginkan bahwa di kemudian hari Iya. sistem struktur pemerintahan mahasiswa di kita itu terpusat di universitas. Jadi universitas presiden, iya. fakultas gubernur, dan himpunan ketua umum gitu. Oke. Jadi dulu ada ambisi dan cita-cita seperti itulah Ingin dari sampai para ke sana gitu. ya dari para pendiri-pendiri federasi mahasiswa gitu deh. Mantap banget. Nah, agak ini sih salfok sama namanya. Ya. Sakti Ferdinand Akanda Negara. Nah, itu unik banget sih namanya. Nah, boleh nggak itu teh apa sih asal usulnya, terus ada artinya nggak? Sebetulnya kalau ngomongin asal usul gitu ya, Iya. kalau arti pasti ada. Iya. Kalau asal usul sebetulnya agak samar gitu ya, ingat. Tapi dulu orang tua pernah cerita. Kenapa Cuman nih? kalau dulu itu kan ya karena karena tentunya orang tua pengen anaknya itu hebat mungkin ya gitu. Benar. Jadi ya dinamain lah Sakti gitu. Kalau misalnya cerita kenapa ada nama Ferdinand gitu ya di Oke, dalam Ferdinand nama itu. Sule gitu bukan? Oh, bukan. Jadi waktu itu katanya sekitar tahun 2000 awal gitu, Iya. saya lahir tahun 2000. Waktu itu lagi rame-ramenya series, kalau Teteh tahu, telenovela Oke, ya gitu. tahu. Yang namanya tuh nama-nama Amerika Latin gitu. iya. Nah, Ferdinand salah satunya gitu ya, disematkan lah di sana. Terus kalau misalnya berbicara Akanda dan negara gitu, yaitu karena orang dari ayah saya gitu menginginkan nama ya, bagaimana saya mencerminkan seorang yang memiliki jiwa nasionalisme lah gitu. Kalau untuk arti sendiri gitu, yaitu sakti kita tahu lah gitu artinya apa, karena itu masih bagian bahasa Indonesia juga. Iya, umum gitu ya. Ya umum. Kalau Ferdinand itu artinya petualang, dia itu bahasa Latin gitu kan. Petualang. Ya kalau Akanda itu seorang kakak, kalau nggak seorang kakak, dia itu ada seorang yang lebih tua lah gitu. Iya. Dan negara itu ya sebuah lingkungan gitu, atau sebuah teritorial yang memang menghimpun masyarakat dan kehidupan di dalamnya. Keren, Gitu. Masya Jadi Allah. anggapannya ya orang tua itu pengen kalau Sakti Iya. ya jadi orang yang mengisi kehidupan gitu di Masya kemudian Allah. hari gitu. Tapi bener sih, nama dari itu jadi doa kan sekarang. Jadi doa, Dan alhamdulillah. mencerminkan. Nah sekarang bener Sakti jadi gubernur dan memang
banyak kasih impact gitu ke orang-orang. Alhamdulillah ya Nah, Rabbil alamin. jadi kayak gubernur dari FEMA sendiri itu ya. Ya, Nah, FEMA, itu tuh apa sih bedanya? Kan kita tahu ya dari fakultas lain mungkin ya, ada BEM, terus ada LEM, terus ya, ya macam-macam gitu ya, ya. Nah, ini kenapa sih namanya harus FEMA gitu, Federasi Mahasiswa? ya. Jadi singkat aja ya Teh buat Boleh. ngejawab hal ini karena Sakti pun diceritakan sama pelaku sejarah gitu. Iya, Jadi Sakti bukan pelaku sejarah dan beberapa kakak tingkat kami iya. pun masih agak jauh lah gitu untuk mengakses cerita sampai ke pelaku sejarah. Jadi Mm-mm. sederhananya kenapa federasi gitu. Mm-mm. Jadi dulu singkatnya tahun 96 itu adalah puncak konflik antara Senat BPM Fakultas Teknik gitu. Mm. Nah, pada saat mengalami puncak konflik tersebut, Iya. akhirnya saya nggak tahu mekanismenya seperti apa gitu, tapi intinya divakumkan 96 itu. Hmm. 97, 98 itu merancang gitu, 98 kalau nggak salah gitu ya Teh. Mohon dikoreksi nanti mungkin sama akang-akang gitu. Boleh ya, Yang nanti nonton akan-akannya komen gitu ya, koreksi. yang nonton di podcast ini Iya. di 98 itu kalau nggak salah udah mulai running, tapi 99 disahkannya gitu. Oke, nama FEMA itu. Nama Federasi Mahasiswa itu karena mengintegrasikan fungsi eksekutif dan fungsi legislatif. Nah, jadi berarti FEMA ini tuh badan eksekutif tertinggi nih di Fakultas Di Teknik. Fakultas Teknik. Tapi kita nggak punya lembaga legislatif karena itu di apa namanya? Di merger Di gitu. merger. Di merger Oh. fungsi eksekutif dan Mm-mm. legislatif di merger jadi satu gitu di Federasi Mahasiswa. Oke, terus Gitu. berarti dari FEMA terus ke bawah lagi? Ke bawah maksudnya gimana? Kan Di kalau bawahnya? misalkan ya di bawahnya Himpunan-himpunan gitu. ya maksudnya. himpunan-himpunan. Ya, himpunan. Oh, kayak Gitu. gitu. Ada himpunan-himpunan gitu. Sebetulnya kalau misalnya secara struktur kita Iya. itu nggak struktur komando gitu, tapi struktur koordinasi. Beda kalau dengan BEM itu kan bisa bisa menginstruksikan kan ke himpunan. Oh, bedanya Kalau gitu. kalau di FEMA nggak bisa. Jadi kita berkoordinasi. Misalnya apa yang jadi kebutuhan FEMA Iya. gitu. Seperti contohnya FEMA mengadakan acara gitu. Kita pengen mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Teknik itu datang, ya kita minta tolong ke ketua himpunannya untuk mengkoordinasikan anak-anaknya untuk bergabung gitu di dalam Oh, acara iya. Federasi Mahasiswa gitu. Tapi jadinya lebih kompak gitu ya antara Ya. si himpunan-himpunan itu. Ya karena dengan dibuat seperti itu kita jadi ada komunikasi timbal balik gitu kan. Jadi ada apa namanya koordinasi lebih lanjut ya disitulah makanya ada yang dinamakan kalau di Fakultas Teknik itu keluarga mahasiswa Fakultas Teknik gitu. KMFT. Makanya kalau di FEMA Iya. mungkin kalau kayak di LEM kan di Fakultas TT dulu gitu itu disebutnya MUMAS kan gitu. Iya. Kalau di kita itu Mubes KMFT gitu. Mm-mm. Jadi isinya Mubes KMFT itu Musyawarah Besar Federasi Mahasiswa Iya. memberikan laporan pertanggungjawaban gubernurnya gitu. Dan juga rapat komisi, sidang komisi, sidang paripurna, pemilihan calon gubernur Iya. gitu. Sampai dengan pelantikan gubernur baru dan pelantikan para ketua himpunan yang terpilih di himpunannya masing-masing. Oh, Gitu. mantap. Jadi pelantikannya di satu forum kan. Satu forum kan. Ya. Berarti ada gubernur, ada wakil gubernur juga seperti itu atau nggak ada nih di FEMA? Kalau di FEMA tuh gini Teh. Saya juga dulunya bingung ya. Cuman Iya. sekarang karena udah jadi gubernur ya paham gitu kan. Iya. Jadi di FEMA itu orang nomor 2-nya atau wakilnya lah ya Iya. gitu. Itu ada namanya tuh Sekjen, Sekretaris Jenderal. Jenderal. Ya. Tapi di bawah Sekjen ini ada yang namanya Wagub, Wakil Gubernur. Oh gitu. Ya. Cuman sederhananya kan itu Iya. cuma nomenklatur ya gitu. Benar. Wakil tetap gitu. Kalau misalnya kita berbicara kayak di himpunan juga, Kabid itu kan berarti dia mewakili tugas gubernur juga gitu kan. Kabid, Kadep gitu, mereka mewakili tugas gubernur. Nah sederhananya wakil gubernur itu Iya. Kabid Oh, kabid. gitu. Cuman Oh, nomenklaturnya wakil gubernur. Oke. Unik ya. Unik. Jadi sederhananya kayak gini Teh, kalau di sekolah tuh ada wakil sekolah wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Oh iya benar. Gitu. Oh iya, jadi di situ wakil gubernur atau jadi birokrasinya dari gubernur, Gubernur, sekjen, sekjen, sekretaris umum, sekretaris umum, bendahara umum, bendahara umum, wakilnya sekretaris, wakil bendahara, iya, wakil gubernur. wakil gubernur. Tiap periode variatif. Kalau zaman aku ada dua Oke. wakil gubernur gitu. Iya.
Wakil Gubernur 1 bidang aksi dan propaganda, Wakil Iya. Gubernur 2 bidang pengembangan dan pemberdayaan. Baru di bawahnya departemen-departemen Oke ya. gitu. Unik sih sebenarnya idenya gitu ya. Beda Ya, dibandingkan fakultas yang lain. bisa dibilang begitulah teh. Nah, kalau ini boleh tahu nih. Nah, kemarin tuh ada program masyarakat berdikari juga. Ya, Nah, itu tuh kemana sih baru-baru ini? maksudnya kemana apa tuh? Yang di sini program apa masyarakat berdikari. Nah, itu kenapa dinamainnya itu? Pertama gitu ya teh, kenapa program masyarakat berdikari? Mungkin Iya. dari lokus dulu ya gitu. Lokusnya kan kita ngambil Desa Karya Mukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur Iya, gitu. benar. Nah Iya, ya, Karya sebetulnya Mukti itu ya. ya Heeh. kalau misalnya kita sebut Desa Karya Mukti mungkin orang nggak akan tahu gitu ya. Iya, Tapi kalau kita sebut Gunung Padang, setidaknya orang Sunda pasti tahu lah Gunung Padang di Gunung mana. Padang. Ya. Betul. Nah waktu itu kenapa kita pengen di Desa Karya Mukti dan menamakan gitu program Nah, kenapa masyarakat tuh? berdikari. Jadi sebetulnya apakah lebih dulu namanya atau lebih dulu tempatnya? Lebih dulu tempatnya. Hmm, Jadi pada saat kita udah dapet tempat, oh kita ngelihat Desa Karya Iya. Mukti yang harus dikembangkan, barulah muncul namanya. Kalau biasanya kan program tuh kita rancang dulu namanya, baru ada programnya. Iya. Sebetulnya kalau nama programnya itu Pengmas, asalnya Pengabdian Masyarakat aja. Oh, asalnya tuh Pengmas biasa. Ya, tapi kenapa jadi program masyarakat berdikari? Yang pertama Kabinet Sakti sekarang di FEMA itu namanya Kabinet Berdikari gitu. Oke. Kabinet berdiri di atas kaki sendiri. Tapi bukan itu, bukan karena nama Kabinet Sakti yang jadi poin utama gitu. Sehingga itu disematkan untuk program yang akan berlangsung selama 5 tahun ke depan gitu. Nah mungkin khawatir nih ya Sakti, kalau kawan-kawan nanti di kemudian hari wah ada egosentris gitu, kalau misalnya ini mah nama kabinetnya Sakti gitu terus Iya. diwariskan, enggak, bukan seperti itu. Kalau kita berbicara tentang kenapa namanya masyarakat berdikari gitu, itu kan Iya. konsepnya Soekarno gitu ya. Bagaimana dia mencetuskan dan menerapkan marhaenisme gitu kepada orang-orang yang ada di desa gitu. Nah program masyarakat berdikari itu kita garap dan kita canangkan itu dengan harapan pada di kemudian hari program ini selesai, maka masyarakat bisa berdiri setidaknya di atas kakinya sendiri gitu. Nah, kenapa demikian kita namakan seperti itu? Iya. Setelah kita dapat tempatnya. Kalau misalnya Teteh pernah ke Gunung Padang ya gitu. Jadi Gunung Padang itu kan epicenter. Kalau misalnya menurut penelitian Bapak Hayatun Hamid SHMH gitu. Mantap. Dari apa namanya beliau ini dosen di STH Teh. STH Pasundan Iya. gitu. Dan ini juga diafirmasi sama Dr. Abarus kawan MM gitu. Anggota Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan bahwasannya Gunung Padang itu merupakan epicentrum kejayaan leluhur Sunda gitu. Nah sekarang apa namanya di samping itu pun Gunung Padang itu diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO gitu kan. Oh, iya. Gunung Padang ini karena dianggap peradabannya lebih tua daripada piramida yang ada di Mesir gitu. Karena hasil penelitian sementara itu berdasarkan arkeolog dari saya lupa gitu teh itu dari kalau nggak salah itu dari UGM dan Unpad gitu. Apa namanya bahwa Gunung Padang ini gitu Iya. sudah ada semenjak 5.000 tahun sebelum Masehi gitu. Yang berarti 7.000 tahun lalu sudah ada peradaban di sini gitu. Oke. Dan Sejauh bertahan. itu ya, gitu Sejauh ya. itu. Nah, pada saat itu menjadi epicentrum gitu ya Teh, kejayaan leluhur Sunda. Kalau Teteh bisa lihat Desa Karya Mukti gitu. Maksud Sakti itu kehidupan masyarakatnya gitu. Tentu sangat jomplang gitu. Iya. Dalam artian begini, di dalam desa tersebut harusnya yang apalagi sekarang sudah diakui sebagai anugerah desa wisata gitu oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gitu. Harusnya itu bisa mendorong daya dukung untuk kehidupan masyarakat desa yang ada Yang di di sana, sana. betul. Ya, gitu. Setidaknya minimalnya dalam edukasi, kebutuhan misalnya dalam pertanian, kan mereka spesialisasi pertanian kopi dan aren gitu. Iya. Kopi dan gula aren gitu. Setidaknya ya minimal pemerintah desa, pemerintah kabupaten, provinsi ataupun pusat itu memfasilitasi untuk mengembangkan orang-orang desanya gitu. Iya, benar. Tapi pada saat kita lihat ke sana mereka untuk membuat kopi pun masih manual. Oh, jadi memang nggak diberdayakan gitu Nggak ya. diberdayakan gitu. Bikin kopi masih manual, bikin gula aren Iya. masih manual gitu kan. Distribusi hanya jadi segmentasi pasarnya kalau Teteh mungkin lebih ahli lah ya Oke, gitu dalam hal iya. ini. Jadi, Belum luas gitu ya. ya segmentasi pasarnya itu belum luas. Awalnya itu mereka cuma menjual ke tetangga-tetangganya. Oh, jadi memang masih kayak
dia itu belum terbuka gitu Iya, pikirannya iya. untuk secara bisnis, padahal di gunung itu sendiri kan banyak gitu ya Iya. Nah, itu tuh sumber dayanya. sumber dayanya banyak gitu, dan mereka cuma ngejual ke tetangganya dan ke Sayang wisatawan. banget kalau gitu. Ya, ke wisatawan Gunung Padang Nah, gitu. Nah, yang jadi masalah iya. apa namanya, pada saat kita ngelihat datang ke sana, kirain ya memang cara hidup mereka seperti itu. Tapi ternyata mereka ingin berkembang. Mereka ingin mengembangkan potensi mereka, dan mereka ingin memperluas distribusi barang komoditas yang mereka miliki Oh, di iya, desa betul. tersebut. Makanya kita tawarkan dari 6 program studi tersebut gitu Oke, teh. 6 program studi itu berarti kalian FEMA ini berkolaborasi dengan Dengan 6 program studi 6 program studi. Nah, dan itu 6 himpunan berarti 6 kan. himpunan Ya. ya benar ya. Nah, itu apa aja yang kalian lakuin? Oke, untuk yang kita lakuin sebetulnya kita ngebahas dulu apa yang kita implementasikan mungkin ya teh di Betul, sana gitu. iya. Nah, kalau kita runtut dari jurusan yang tertua sampai yang paling muda, pertama Yes. itu dari Hafal ya. hafal harus hafal itu teh gitu. Karena kalau nggak Aduh. hafal kena kita gitu kan. Kena Ya ya. karena ada urutannya gitu. Oh, benar. Nah, kalau misalnya dari teknik industri Iya. gitu, itu mereka menerapkan costing gitu ataupun uji kelayakan investasi gitu. Jadi teman-teman dari teknik industri ini kan memang hasilnya rata-rata itu konsep ya, bukan produk gitu. Iya. Sehingga pada saat mereka meneliti gitu, melakukan suatu penelitian dan pengembangan terhadap komoditas yang ada di sana, ya mereka pada hasil survei mereka itu berpikir bahwasannya ya sudah, kita mengusulkan saja untuk mengefektif dan efisienkan harga jual produk dari komoditas yang ada di Gunung Padang, terkhusus gula aren dan kopi gitu. Nah, cuman karena pada saat kita terjun langsung ke lapangan, ya mungkin Teteh atau akang-akang kawan-kawan yang lain gitu yang udah melaksanakan TA, ya yang berbicara namanya wawancara itu nggak selalu memenuhi data kita gitu kan. Benar ya. Nah, kemarin Dan sesuai ekspektasi juga nggak kan? sesuai ekspektasi gitu. Bener. Padahal udah tepat sasaran gitu loh kita Iya. wawancaranya. Kadang kita nggak dapet gitu data yang kita butuhin. Nah, kemarin itu kita diskusi gitu sama dan mewawancara tokoh masyarakat, pengepul gula aren dan kopi yang ada di sana. Jadi di sana tuh sumber daya utamanya apa? Kalau Alamnya gitu. misalnya Lebih banyak. alam, kalau misalnya yang diutamakan sama mereka gitu, Iya. itu ada kopi dan gula aren. Cuman Oke. kalau misalnya secara keseluruhan gitu, Iya. tentu ada komoditas-komoditas lain kayak jagung, Oh, iya. padi gitu. Itu banyak, cuman yang diutamakan untuk menjadi sumber penghasilan mereka itu ada di kopi sama aren. Sama aren. Ya, karena itu bisa jadi bahan jual mereka ke wisatawan lah Oh, gitu. iya. Itu. Nah, terus kalau dari teknik industri mereka menawarkan konsep kelayakan investasi gitu. Analisis kelayakan investasi di mana dari dari hasil penelitian mereka ditawarkan kepada masyarakat itu bisa membuat masyarakat lebih efektif dan lebih efisien pada saat menjual produk yang mereka hasilkan. Gitu. Kalau teknologi pangan itu mereka melakukan analisis kadar air. Lebih seru ya itu. Lebih seru. Cuman kalau teknologi pangan sih kemarin jatuhnya cuman wawancara aja gitu. Yang seru mungkin dari mesin sampai ke sisanya gitu ya. Oke, Kalau gimana TI tuh? sama TP itu mereka lebih banyaknya wawancara, dan teknologi pangan itu wawancara mengenai apa sih yang menjadi kendala dan kebutuhan dari pengolahan pasca panen komoditas yang ada di Desa Karya Mukti gitu. Nah, kemarin terdapat masalah di mana PIRT-nya itu mau segera habis dan kopi dan gula aren itu belum terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM gitu. Makanya teknologi pangan nanti mau berkolaborasi di tahun depan gitu untuk memperpanjang PIRT dan mendaftarkan mereka di BPOM gitu. Nah, kalau misalnya teknik mesin nih, dari mulai teknik mesin ke perencanaan wilayah kota itu kita produk jadi gitu. Nah, kalau teknik mesin, jadi alhamdulillah dosen kita Pak Farid punten gitu. Ikut kontribusi juga Pak. Ikut kontribusi. Pak Farid itu penemu traktor pack gitu, yang alhamdulillah dibantu disahkan juga gitu hak ciptanya oleh Bapak Rektor gitu, oleh Pak Edi Yusuf. Nah, dalam hal ini traktor pack ini kan merupakan temuan dari dosen teknik mesin ya gitu sih, sehingga itu jadi kebanggaan juga buat Fakultas Teknik, buat teknik mesin dan buat Universitas Pasundan gitu. Bahwa kita telah mendistribusikan suatu produk yang telah ditemukan oleh salah satu sivitas akademik gitu.
Nah, kita distribusikan traktor pack. Nah, traktor pack ini fungsinya apa sih gitu? Kita mungkin baru ngasih satu gitu. Kita lihat dulu di mereka berfungsi atau tidak dan itu masuk dengan cost mereka atau tidak gitu. Benar. Karena dari traktor pack ini fungsinya untuk membajak tanah yang kita berikan itu, walaupun dari Pak Farid ini memproduksi di perusahaannya itu variatif gitu. Iya. Cuman kita memberikan untuk membajak tanah karena mereka membutuhkannya itu untuk di lahan pertanahan gitu. Sehingga kita kasih pembajak tanah gitu di sana. Dan pembajak tersebut traktor pack tersebut itu kenapa disebut traktor pack, karena dia portable gitu. Oh, jadi pack ya, portable. Nah sekarang kan gini, kalau orang desa itu Sakti ngobrol dengan orang-orang desa gitu, mereka Iya. itu naik turun gunung gitu kan bawa beban, Iya. mereka masih sanggup katanya, sampai 80 kilo mereka sanggup gitu, naik Wow. turun gunung Iya. gitu kan. Sedangkan mesin traktor pack ini enggak antara 50 sampai 6 kilo 60 kilo aja gitu. Sedangkan fungsinya itu sangat sangat besar manfaatnya gitu. Iya. Untuk apa ya? Itu untuk membajak tanah gitu sehingga mereka bisa membuka lahan pertanian yang baru. Betul, betul. Gitu. Nah, kita kemarin alhamdulillah mendistribusikan satu alat gitu. Nanti Iya. kemudian hari membutuhkan lebih banyak, kita distribusikan lagi gitu. Tapi tentu dengan catatan. Jadi ini pola pikir pengabdian masyarakat pada umumnya ya Teh, gitu. Iya. Jadi terkadang kita itu fokus untuk memberi ke orang lain gitu. Tanpa ada jangka panjang impactnya seperti apa. Itu gitu yang ya. pertama. Dan yang kedua, tanpa adanya usaha. Kan Iya. sekarang gini, kalau misalnya kata Karl Marx, dia bilang kayak gini, kalau misalnya kau ingin kalau misalnya ada apa namanya, kau tinggal di suatu desa gitu, lalu di desa tersebut orang-orang itu meminta ikan katanya, Iya. pilihanmu akan dikasih atau diajarkan memancing. Nah, Kalau di, benar ya. ya kalau dikasih ya dia cuma akan minta lagi ke kita gitu. Iya. Tapi kalau diajarkan memancing, maka kau akan menghancurkan peluang bisnis gitu. Nah, dalam artian gini, pada saat mereka sudah berdiri di atas kakinya sendiri, Iya. mereka bisa hidup hanya dengan mengandalkan orang-orang yang ada di desa gitu, tanpa Betul. perlu meminta pertolongan keluar. Ya mungkin 1-2 kali adalah gitu, cuman tidak terlalu banyak lah gitu. Dan yang paling penting, mereka tidak memiliki ketergantungan kepada orang lain, sehingga Iya, ya jadi independen dan merdeka gitu. Oke, makanya kenapa namanya masyarakat berdikari. Masyarakat berdikari gitu. Oke ya. Nah, itu kenapa sih kayak punya ide untuk menyatukan atau kolaborasi dari 6 jurusan itu? Karena gini Teh, kalau kita berbicara pengabdian masyarakat ya Iya. gitu. Kalau di prodi itu posisinya kayak gini. Kalau misalnya di program studi, kita fokus dengan satu program studinya aja, satu bidang keilmuan aja gitu. Iya, keahliannya apa? gitu Keahliannya kan? apa? Kalau kita berbicara universitas, kita tinggal bicara apa yang diunggulkan oleh universitas. Misalnya kalau KKN atau pengabdian masyarakat ya gitu. Apa yang mau diunggulkan oleh universitas. Tapi kalau berbicara fakultas sulit gitu. Kita ambil 1-2 jurusan, sisanya iri. Bener banget. Gitu kan. Kalau misalnya kita ambil satu aja gitu, nanti sisanya lebih marah lagi. Kenapa ini dia anak emaskan dan sebagainya. Iya. Lalu yang paling penting dalam kolaborasi itu adalah kita itu ingin menunjukkan gitu bahwa kita mencari ilmu gitu. Kita kan fakultas teknik itu salah satu fakultas tertua ya gitu. Dari hukum, fisip dan juga teknik gitu. Iya. Kita salah satu fakultas tertua yang sudah ada di tahun 1961 gitu. Ya di tahun 1960 gitu. Pada saat itu ya sampai dengan sekarang dari 1960 sampai dengan 2022 gitu. Mungkin Sakti nggak tahu gitu karena Sakti belum pernah dapat cerita di mana ada satu program yang mengkolaborasikan semua jurusan. Iya. Ditambahkan jurusan itu baru ada 6 itu kan semenjak tahun 95 itu PWK itu jurusan paling bungsu gitu kan. PWK tuh apa tuh? Perencanaan wilayah kota. Oke. Jurusan aku Iya. gitu. Kirain kan kalau saya kan tinggal di Purwakarta ya. Oh, Singkatannya kirain juga Purwakarta. Ya emang sama kadang Iya, sama ya. kadang diledekin kayak gitu juga sih gitu kan. Nah itu kalau misalnya kita ngomongin perencanaan wilayah kota itu kan di akhir gitu tahun 95 baru ada. Sisanya gitu teknik lingkungan juga sekitar tahun 80-an gitu, 80 akhir. Terus teknik mesin di sekitar tahun 84, 83 atau 82 gitu, sekitar tahun 80-an awal gitu pokoknya. Nah, maksudnya dari dulu jurusannya sedikit sampai sekarang banyak. Sakti belum pernah tuh dengar cerita ada suatu program untuk mengkolaborasikan gitu. Sekarang sebetulnya pemikiran Sakti sederhana gitu. Pada saat itu dengan kawan-kawannya terkhusus ketua pelaksana gitu Kang Rudi, dan juga ada beberapa yang menginspirasi saya termasuk Pak Yusman gitu sebagai dekan Fakultas Teknik, bahwasannya kenapa kita nggak satukan semua dalam satu wadah gitu. Benar. Ya kita berbicara FEMA itu federasi,
federasi itu kan ada secara filosofis atau maknanya gitu adalah suatu kumpulan dari kumpulan-kumpulan yang kecil gitu. banget. Nah kita itu kumpulan dari himpunan, kenapa nggak kita laksanakan aja semuanya gitu. Awalnya sempat skeptis, pesimis. Kalau teteh mau tahu atau dan juga wargi Unpas mau tahu gitu, program ini tuh dicanangkan dari awal periode sekitar bulan September, tapi baru terlaksana itu di bulan Mei di bulan Juni gitu. September tahun lalu berarti. Ini dari tahun lalu gitu. Banyak sekali hambatannya gitu. Nah itu hambatannya apa aja sih? Pasti nggak gampang ya. Nyatuin beberapa kepala aja nggak gampang. Ini 6 loh. 6 himpunan. Kalau misalnya nyatuin kepala itu mungkin senior saya lebih ahli lah gitu, karena dari dulu udah banyak gitu kan, maksudnya berjalan dengan baik. Cuman kalau di prodi emang beda tantangannya teh gitu. Gimana? Kalau misalnya di himpunan atau di lembaga kita bisa bilang bagaimana cara komunikasi kita gitu kan. Tapi kalau misalnya ngomongin menyatukan bidang keilmuan, kita harus melihat pertama fokus bidang keilmuan mereka dari input proses sampai output itu apa. Lalu yang kedua, ini yang paling penting. Ya kita nggak naif lah ya, orang yang di fokus akademik itu pada saat mereka melakukan pekerjaan ekstra gitu dalam bentuk akademik, tentu mereka membutuhkan reward gitu. Ya sederhananya ada reward and punishment atau feedback lah gitu buat mereka. Ya tentu kan ya sederhananya kayak gini, kalau kita melakukan ini ya apa yang akan menjadi keuntungan buat kita. Iya pasti gitu. ya. Dan Sakti pun berdiskusi gitu dengan fakultas supaya ini terlaksana. Ya maka bagusnya ini kan kalau misalnya fakultas mau gitu untuk menghibahkan menjadi MBKM hibah gitu. Iya benar. Yang tentu mendapatkan pemotongan 10 SKS gitu. Ini tuh saling menguntungkan sih sebenarnya ya. Harusnya saling menguntungkan. Karena ini menguntungkan bagi kampus, bagi fakultas, bagi prodi juga. Karena benar. Karena apa? Pengabdian masyarakat atau poin ketiga dalam Tridharma perguruan tinggi gitu ya, yaitu pengabdian masyarakat itu pada saat ini lebih dinilai pada saat melibatkan mahasiswa. Jadi bukan hanya proyek dosen gitu. Iya benar. Nah, Sakti juga sebetulnya khawatir gitu, takutnya di take over nih tahun depan nih sama proyek dosen gitu kan. Ya semoga enggak ya Pak gitu Bu. Saya nitip gitu, karena ini harus tetap kita laksanakan secara kolaboratif, entah itu dari elemen dosen, elemen mahasiswa atau lembaga kemahasiswaan gitu teh. Keren banget. Umur segini tapi pola pikirnya dewasa banget sih kalau menurut Desi ya gitu, seorang Sakti. Oh, saya banyak belajar sama orang lain aja teh gitu. Oke. Nah, selain dari ini nih masyarakat berdikari. Nah, Feman ada ini lagi nggak sih program lain? Udah beres. udah Kita beres. program alhamdulillah udah habis. Iya. Program masyarakat berdikari itu terakhir, kita tinggal Pekan Raya mahasiswa gitu. Pekan Raya itu ya proses kampanyenya para calon gubernur. Setelah itu Sakti 30 Juni SK sudah habis gitu. Oke, berarti terakhir SK tanggal 30 Juni. 30 Juni. Jadi program-program udah pada beres, Udah selesai. Gitu. Nah, dari Feman nih pasti nih nggak gampang kan untuk menyatukan tadi kolaborasi. Nah, terus sama mahasiswa juga dong gitu. Kayak mahasiswa lain. Nah, gimana caranya Feman sih biar lebih dekat sama mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Teknik ini? Sebetulnya kalau ngomongin itu tricky juga ya teh gitu. Tricky, gimana kita maksudnya lebih dekat dengan mahasiswa, karena gini. Ibaratnya Sakti mau dekat sama mahasiswa. Dekatnya ya maksudnya dalam arti ya deket. Iya. Ya ngerti. Sakti mau dekat sama mahasiswa gitu kan. Di satu sisi himpunan gitu. Misalnya mereka juga lagi melakukan proses pendekatan gitu dengan mahasiswanya mereka masing-masing. Kan kalau misalnya himpunan misalnya dari HMTI, HMTP, HMTIF, HMTL dan HMPWK gitu, 6 jurusan tersebut. Misalnya kalau misalnya jurusan dari informatika, pada saat himpunan informatika itu sedang mendekati mahasiswanya gitu, lalu Sakti masuk gitu misalnya, gak etis juga dong gitu. Benar. Tapi di satu sisi HMTIF mahasiswa yang ada di informatika, apakah mahasiswa dari FEMA juga? Mahasiswa dari FEMA. Tapi kita nggak bisa masuk, ibaratnya kita kayak proses otonomi daerah lah. Emang presiden dekat sama semua masyarakatnya, lebih dekat gubernurnya gitu atau presidennya gitu. Gubernur sama wali kota lebih dekat gubernurnya atau wali kotanya? Wali kotanya gitu. Sampai seterusnya, sampai dengan camat, lurah atau kades gitu, sampai dengan kadu, sampai dengan kepala keluarga gitu kan. Yaitu bisa dibilang hukum birokrasi seperti itulah gitu. Kalau misalnya Sakti pengen banget dekat, ya kebetulan gitu kalau Sakti
sama kawan-kawan fakultas teknik ya nongkrong mah nongkrong gitu teh, maksudnya nggak mengeksklusifkan diri lah gitu. Iya. Dah Sakti juga dulu gitu ya nongkrong ngobrol gitu kan, Nongkrongnya diskusi yang berisi gitu ya kalau sekarang kan. ya. Alhamdulillahnya semoga bisa seperti itu konsisten terus gitu Mm-mm. kan ya, karena kan kadang sekarang itu udah ada mulai pikiran-pikiran, duh ini kuliah kok nggak beres-beres ya gitu kan. Berarti Repot juga. semester Semester berapa? 8 Semester 8 ya. gitu Oke. teh Ya. Nah, dari situ kan berarti udah mau beres nih, Sakti ya. ya. Nah, untuk program kedepannya dari FEMA nih, apa nih, ada nggak? Kalau untuk program kedepannya, maksudnya Mm-mm. di periode depan. Iya, program Ya, ke depan. kalau di periode ke depan itu pengennya sih program masyarakat berdikari ini Mm-mm. terkhusus gitu ya. Mm-mm. Ini Sakti pengen masuk di rekomendasi sehingga ini menjadi satu kewajiban untuk diestafetkan ke Iya. periode-periode selanjutnya. Oke. Gitu teh. Itu yang pertama. Dan yang kedua gitu, ya yang Sakti titipin itu satu, bagaimana mereka kalau salah satu pesan Kating Sakti gitu. Mungkin teteh tahu gitu Kang Gumelar namanya. Beliau itu wakil presiden BEM Unpas dan sebelumnya gubernur FEMA juga gitu. Beliau bilang gini, dalam perkuliahan itu bagaimana caranya kita bisa membangun pola pikir yang konstruktif gitu. Iya. Nah pada saat kita memiliki pola pikir yang konstruktif atau membangun gitu, Membangun. ya maka kalau misalnya kita ada kesalahan, kita ada evaluasi, kita salah langkah, salah keputusan, maka kedepannya apa yang kita lakukan akan terus rebuild gitu, rebuild terus saja membangun kembali gitu. Iya. Nah Sakti pengen gitu di lembaga kemahasiswaan hal tersebut gak hilang, karena sekarang sudah mulai hilang teh gitu. Karena kenapa sih sekarang mulai hilang gitu ya, pola berpikir konstruktif itu ya bagaimana mereka mau membangun ibaratnya. Perkakasnya bahan-bahannya juga nggak ada. Perkakasnya apa? Benar-benar. Contoh perkakasnya itu adalah Tools literasi literasi. literasi mereka gitu kan, bahan-bahan mereka gitu, misalnya isu-isu yang ada di kampus, isu-isu yang ada di nasional Iya. gitu. Nah mereka perkakas bahan bakunya nggak punya, mau gimana ngebangun. Nah ini yang Sakti pengen di kemudian hari program-program itu bukan suatu bukan suatu hal yang ya itu hal yang bagus. Iya. Itu adalah suatu metode atau suatu alat untuk mencapai aspirasi mahasiswa gitu kan, untuk memenuhi aspirasi mahasiswa. Tapi yang harus kita lakukan sebelum bisa sampai ke sana itu dulu membangun pola pikir yang konstruktif. Itu sih teh yang Sakti pengen ke depannya. Nah itu terus, ada nggak sih kayak rencana ke depannya? Tapi mungkin sekarang Sakti lebih fokus untuk nyelesain studi kali ya, beres dari sini. Menyelesaikan program dulu, menyelesaikan Program. MUBES ya. MUBES. Ya. Nah, oke. Setelah itu pengennya sih mulai fokus kuliah teh, karena Fokus kuliah. ya kita juga nggak mau gitu sampai lebih dari pada waktunya gitu kan. Iya. Lagian udah kontribusinya udah banyak banget kan Ya. ya Sakti di sini di Unpas ini. Enggak teh, saya mah sebetulnya kontribusi terbesar saya itu menjadi donatur untuk untuk Pak Rektor gitu. Dan Oke. juga untuk Sivitas Akademik Universitas Pasundan gitu. Ya semakin lama kita kan tentu semakin banyak yang kita donasikan gitu kan untuk kampus. Iya bener sih ya, Iya. kayak gitu. Nah terus untuk nih ya buat Sakti, nah idealnya apa sih yang harus dilakukan mahasiswa nih ya biar kuliahnya nih nggak monoton gitu? Ya tentu hal yang paling utama gitu ya. Ya sebetulnya kan di organisasi di kampus itu kan banyak sekali ya gitu. Iya benar. Ada dari mulai UKM, Iya. ada dari mulai lembaga kemahasiswaan dari tingkat himpunan, itu ada himpunan, ada BEM fakultas, FEMA, LEM ataupun yang lainnya Iya. gitu. Terus ada juga BEM Unpas gitu kan. Ada juga DPM dari setiap himpunannya, DPM dari Iya. fakultasnya, DPM dari universitas. Peluang banyak. Banyak sekali gitu. Nah sekarang kan kita tinggal milih gitu kan. Kalau kasarnya mah daripada gak ngelakuin apa-apa ya mending kita mencoba dulu gitu. Benar. Kan. Karena biasanya anak-anak sekarang itu teh malas untuk mencoba, dan wajah organisasi itu bagi mahasiswa sekarang gitu udah kayak hanya kalau Sakti mengklasifikasikan Iya, itu ada kayak 3 gitu ya. gimana? Yang pertama mahasiswa baru gitu atau Iya. mahasiswa zaman sekarang lah gitu ya. Mungkin dari angkatan Sakti juga udah banyak orang yang seperti ini. Melihat organisasi itu pertama adalah suatu sosok yang menyeramkan gitu, kayak wah kita bakal ketinggalan tugas, kita bakal ketinggalan kuliah gitu kan. gitu Sibuk, ya. capek dan sebagainya. Sampai pada akhirnya Value masuk. yang lain ditinggalin padahal banyak. Ya, jadi lebih fokus ke negatifnya gitu. Iya. Akhirnya nggak masuk. Yang kedua gitu,
Yang kedua bisa berpikir apa namanya, pada saat mereka melihat organisasi itu, melihat Iya. bahwa organisasi itu adalah sebuah objek gitu. Mm-mm. Objek itu untuk apa? Untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka atau mereka sebagai oportunis gitu. Mm-mm. Contohnya gini, mungkin pasti banyak lah gitu ya ini terjadi di organisasi-organisasi. Misalnya saya aja gitu ya. Iya. Saya pengen masuk ke satu organisasi A. Saya pengen dapat apa namanya, pacar di sana Mm-mm. karena di organisasi tersebut ceweknya cantik-cantik, Motifnya yang lain ya motifnya yang jadinya. lain. Terus ada yang lebih parah gitu, saya pengen masuk organisasi B karena saya pengen dapat uang gitu. Oke. Kalau mau dapat uang jangan masuk organisasi, kerja Bener. gitu kan. Salah ya. Ya jangan, kalau kalau bahasa kita di tekniknya tong macual di kampus gitu, tong tong macual di organisasi gitu. Iya, benar. Jadi kita apa namanya, berusaha gitu, Iya. bekerja ya, kita kuliah dapat suatu ilmu gitu Mm-mm. kan, yang bisa kita implementasikan dan bermanfaat bagi orang lain, entah itu mau individu, perusahaan ataupun pemerintahan, ya setidaknya itu bisa memberikan keuntungan yang kembali Iya. kepada kita gitu. Mau itu bentuknya uang kalau Iya. misalnya kita kerja, kalau kita sukarela misalnya itu sebuah pahala gitu. Benar. Ya itu tergantung bagaimana kita memandang sesuatu. Cuman orang-orang yang ada di kategori kedua ini gitu, Iya. memandang organisasi sebagai objek gitu, ya rata-rata mereka kebablasan sampai pada akhirnya mereka menganggap, ya punten gitu, bapak-bapak yang ada di pemerintahan pusat gitu, pemerintahan daerah gitu, bahkan sampai di titik pemerintahan desa itu nggak sedikit gitu. Iya. Yang orientasi mereka, ya seharusnya orientasi mereka kerja, pada saat mereka kerja ya kita mengabdi gitu. Benar. Namanya menjadi aparatur sipil negara, namanya jadi pemimpin daerah, ya mereka Benar. mengabdi dong ke daerahnya. Masalah gaji nomor 2, nomor Iya. 3, cuman Iya. karena dana kampanye yang besar gitu kan, karena peluang dan potensi untuk meraup keuntungan lebihnya itu besar, makanya mereka lebih mengutamakan bagaimana mereka mendapatkan balik modal terlebih dahulu daripada Tujuannya salah. ya pengabdiannya. Dan itu dimulai dari organisasi yang ada di kampus. Oke. Pada saat orang tersebut memiliki pemikiran bahwa organisasi yang ada di kampus atau organisasi kemahasiswaan itu adalah objek gitu, maka pada saat itu juga dia akan memperpanjang rantai daripada perbudakan mengenai materi gitu. Itu. Dan untuk kategori yang ketiga itu kategori yang apatis. Sebetulnya mereka itu nggak apatis teh gitu. Iya. Aku sempat ya analisis kecil-kecilan lah gitu ya, riset kecil-kecilan, diskusi ngobrol sama teman-teman seangkatan aja gitu, angkatan 2018 satu jurusan gitu. Nanya-nanya kenapa kalian itu nggak kuliah gitu, nggak ikut organisasi, organisasi. kenapa kalian itu kayak jarang nongkrong sama kita gitu. Iya. Ya ternyata mereka ada prestasi lain yang dilakukan gitu. Oke, di Yang luar bisa- dari Unpas. Di luar ya. dari Unpas, entah itu misalnya mereka streaming, Iya. entah itu misalnya ternyata mereka di balik itu kerja, dan ternyata menurut Sakti sebuah prestasi pada saat seseorang bisa kuliah dengan uangnya sendiri gitu. Keren sih itu ya. Dia itu sampai ternyata pulang kuliah tuh dia kerja dan hasil dari uang kerjanya itu untuk kuliah. Nah ternyata mereka tuh nggak apatis. Iya. Cuman organisasi banyak ngecap mahasiswa itu apatis karena mereka tidak mendalami studi kasus tersebut Benar. gitu. Nah itu sih teh kalau dari Sakti mah. Oke ya, keren banget. Nah, ini tuh kan mikir tadi yang konstruksi ya. Nah, Ya. gimana sih biar si mahasiswa tuh punya kayak kesadaran untuk membangun atau konstruksi pemikirannya Ya. gitu. Modal utamanya itu berliterasi. Berliterasi. Modal utamanya berliterasi dan sadar akan keadaan gitu. Seperti contohnya kayak gini. Kita kalau misalnya berliterasi ya gitu. Harusnya kita aneh dong gitu. Apa bedanya pada saat ada Covid? Iya. Pada saat Covid itu kemarin ramai tapi ternyata ya biasa aja gitu, nggak ada yang sakit ya. Maksudnya yang sakit-sakit, Iya. yang aktivitas-aktivitas dengan sekarang gitu. Maksudnya kalau misalnya literasi kita rendah pada saat media televisi gitu itu menyampaikan benar katanya sekarang nggak ada Covid, sekarang lagi rame-ramenya Covid, ya itu kan berarti jadi alat massal untuk mengendalikan pola pikir. Benar. Dan juga untuk mengendalikan sosial gitu di masyarakat gitu. Nah terus kalau misalnya kita berliterasi apa bedanya gitu. Nah sekarang kan kalau kita bilang sudah mendekati masa kampanye gitu kan. Di Indonesia kemarin kan pada saat kita masih lagi naik-naiknya, Singapura dan kawan-kawan itu udah lebih mereda lah kasusnya gitu kan. Iya. Nah sedangkan kita naik gitu. Tapi pada saat mau masa kampanye gitu kan, kita kan 2023 itu udah mulai masuk masa kampanye. 2022 itu tahap persiapan lah gitu. Apalagi kan Pak Presiden Jokowi sekarang nggak bisa mencalonkan lagi karena sudah di periode kedua. Benar. Gitu kan. Yang berarti ini menjadi peluang yang besar untuk lawan politiknya yang lain gitu kan. Nah sekarang kalau kita lihat, pas masa kampanye turun gitu. Nah harusnya kita sadar ke sana. Kalau kita sadar,
gitu kan, misalnya ini studi kasus ya gitu, kita sadar dan kita tahu literasinya, oh misalnya ternyata COVID itu apa namanya, punten gitu ya, bukan apa, tapi ternyata ini tuh dijadikan permainan, penyakitnya memang ada gitu, Iya. penyakitnya ada, orang yang meninggal karena penyakitnya itu ada, obatnya pun vaksinnya gitu sekarang itu ada dan Iya. bermanfaat gitu kan. Tapi mungkin ini menjadi apa namanya, aji mumpung bagi sebagian orang untuk menjadikan ini suatu berita untuk mengalihkan proses sosial yang ada di masyarakat Oke. gitu. Nah kalau kita nggak tahu, pada akhir kalau kita nggak punya pola pikir yang konstruktif gitu ya, kita pada akhirnya hanya akan menjadi followers gitu, hanya akan menjadi pengikut Iya. gitu. Tapi kalau misalnya kita punya pola berpikir konstruktif, insya Allah 1-2 orang itu pasti mengikuti gitu. Kalau Oke. misalnya mereka berkesempatan, insya Allah jadi pemimpin Iya. juga gitu. Makanya pentingnya literasi ya untuk meningkatkan Literasi. ya. Nah, itu. Makasih banyak loh Sakti udah mau ngobrol di sini banyak, dan saya juga banyak pencerahan loh gitu dari obrolan-obrolan Sakti ini, serius gitu. Padahal saya usia ya mungkin lebih tua daripada Sakti, tapi pemikiran nggak sejauh Sakti gitu ya. Makasih banyak, jangan kapok-kapok untuk datang ke sini. Makasih juga udah banyak nih berkontribusi dan memajukan dari Fakultas Teknik Unpas. Iya, oke. Ya, untuk wargi Unpas nih, jangan lupa follow Instagram Universitas Pasundan yaitu @univ_pasundan. Nah, dan jangan lupa juga nih selalu tonton Unpas Talk setiap hari Jumat pukul 7 malam. Dan jangan lupa juga subscribe dan like nih setiap kontennya yaitu di Universitas Pasundan Official. Saya Desi dan Sakti. kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.